Dua tentu solat ini Pak. Awak lah tua mah kok mengkaji solat sekali. Awak lah tua mengkaji wudu sekali. Ndak selesai kaji ku bantu lo. Ndak kaji ku ndak bahkan selesai lo Pak. Kaji ko sampai kiamat tetap dikaji, diulang-ulang. Ambo je sedulu kan, masih ketek itu ya. Sampailah tua juga alun pernah mendapatkan kaji yang lebih dalam ketimbang di pondok-pondok pesantren kalau di bangku kuliah itu kulit-kulitnya saja. Kalau di bangku kuliah itu kulit-kulitnya saja. Yang dalam itu adalah pondok-pondok pesantren. Demikian pula kita dulu belajar juga seperti itu. Waktu di kecil-kecil dulu guru kita hanya mengajarkan wudhu itu medeko, tapi tidak pernah tahu sumber aslinya dari mana. Kan itu kan guru ambo dulu, itu kan buya ambo dulu, majan ambo. Masa guru ambo, masa buya ambo salah? Itu tidak mungkin, kan? Masa ustadz salah? Itu kan tidak mungkin. Misalkan kalau ada seperti itu ya. Nama manusia memang ada salah. Makanya sebagai seorang penuntut ilmu, hendaknya dia mengetahui sumber syariat ini. Nah, ini yang akan kita pelajari, pertama tentang taharah ya. Taharah itu mulai dari air. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang wudu, kemudian sholat, kemudian haji, kemudian puasa. Semoga kita istiqomah mempelajari fikih-fikih ibadah ini kemudian nikah atau fikul usrah dan seterusnya. Kitab yang kita ambilkan Bapak Ibu sekalian adalah kitab Bulughul Maram. Kitab yang kita ambilkan adalah kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Rajab Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ini beliau salah satu ulama mazhabnya Syafi'iyah. Mazhabnya Syafi'iyah yang beliau tulis kitab ini pada abad ke-8 Hijriah. Kini abad keberapa kini Pak? 21 atau 22? 21. Berarti lah jauh awaknya Pak. Dari kitab ko nak alun naya awak lai kitab ko lado nak. Alah. Iya nak. Alun naya awak lai kitab ko lado. Matu awak pada kitab ko. Tentu tulah kitab ko. Nah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala memuat dalam kitab ini ada sekitar 1.500 hadis. 1.500 hadis tentang hadis-hadis hukum fikih. Makanya dikatakan beliau, kitabnya ini adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulugh ini maksudnya adalah keinginan atau pencapaian, mencapai keinginan. Maram itu keinginan yang diingini, yang dimaui dari dalil-dalil hukum. Dari dalil-dalil hukum. Itu arti Bulughul Maram. Jadi kita akan mempelajari mencapai keinginan melalui dalil-dalil hukum. Nah, setelah beliau mengawali kitab beliau ini dengan basmalah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau mengawalinya dengan membuka kitab Taharah. Kitab Taharah yakni kumpulan bersuci. Kumpulan bersuci. Apa sih maksudnya taharah? Sebelum kita masuk ke hadisnya, taharah ini poin yang pertama, secara bahasa adalah an-nadhafatu. Ini bersih. Taharah itu artinya bersih, suci. Adapun secara istilah syar'i, taharah adalah
izalatul hadasin au najasin. Itu makna secara istilah syar'i. Ma'angki najis, menghilangkan najis dalam diri seseorang atau hal-hal yang terkenai benda najis. Ya, jadi menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Nah, apa itu hadas? Ya, hadas di sini para syekh menjelaskan, ya, hadas itu adalah wasfun qa'imun bil badani yamna'u minas shalah. Ya, ini sebuah sifat yang abstrak. Ya, sifat yang abstrak yang menghalangi seseorang untuk sholat. Ya, yang menghalangi, ya, sifat abstrak yang melekat pada seseorang yang menghalangi seseorang untuk sholat. Itu hadas. Iya. Jadi kalau hadas, tidak bisa orang sholat, Pak. Tidak bisa orang sholat. Jadi tercegah dia untuk melakukan sholat. Ya, wa yakunu bi ahadi nawaqidil wudu. Ini contohnya kalau dia wudunya batal. Nah, itu disebut dengan hadas. Ya, au bi ahadin mujibatil ghusli, atau menyebabkan dia harus mandi. Ya, itu disebut dengan hadas. Jadi hadas itu bisa hadas kecil, bisa hadas besar. Ya, kalau hadas besar jima. Ya, itu hadas besar. Maka harus mandi. Ya, kalau hadas kecil maka duratun, dia kentut. Ya, dia kentut, buang angin, maka caranya harus wudu. Nah, ini disebut dengan hadas. Kalau najis, ya, ini adalah amrun madiyun. Amrun madiyun itu adalah sifatnya konkret. Ya. Wa huwa al-khabath alladhi yusibul badana wa thawba wal makana. Jadi najis itu segala sesuatu yang mengenai badan seseorang, yes, kotoran maksudnya, kotoran yang mengenai badan, kotoran yang mengenai pakaian, kotoran yang mengenai tempat kita sholat, sehingga kita tidak bisa melakukan sholat. Ada najis dalam badan awak, ada najis di pakaian awak, ada najis di tampek sholat awak, sehingga tidak bisa sholat. Nah, ini disebut dengan toharoh. Dia harus suci dari hadas dan dia harus suci dari najis. Nah, kemudian setelah itu Syekh membawakan bab pertama dari kitab Thaharah. Bab pertama adalah babul miyah. Bab air atau macam-macam air. Setelah menyebutkan macam-macam air, beliau membawakan 3 dalil tentang air ini. 3 dalil. Saya baca dulu dalilnya, hadisnya. Dalil yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Air lawi, Pak. Yang suka kalawi, itu hadisnya. Apa kecik Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, air lawi itu huwa tahuru ma'uhu. Air lawi itu, Pak, jangan ragu lo suci dia tu leh. Ya kan, tidak ada lo air dari rumah awak habis untuk minum misalnya. Jangan ragu leh, baca awak wudu kok. Kan? Taruhlah ada air sabotol. Ya, 1 liter. Air lawi banyak. Kalau awak minum air lawi bisa lapih ndak awi awak? Tak bisa. Tambah awi jadi kan. Baca rohnya. Maka jangan ragu. Air lawi bisa awak bersuci. Ya, bisa awak berwudu. Bisa awak mandi. Jo air lawi kalau awak junub. Ya. Jangan tak bisa roh air lawi doh. Air minum salah. Baca roh minum, Pak.
Mana yang didahulukan? Padahal semuanya sama-sama suci. Maka kata Nabi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya air laut itu suci airnya. Hillu baitatuhu. Ini juga. Kalau ada ya ikan-ikan la terapuangnya lawatinya. Ya kan? Itu halal. Ya, halal ikan itu. Bukan haram. Jadi kata Nabi SAW, jadi bangkai-bangkainya itu halal. Ya, bangkai-bangkainya itu halal. Akhrajahu al-arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4. Siapakah imam yang 4 itu? Ya, Imam Abu Dawud, kemudian Imam Tirmizi, kemudian Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, wa Tirmizi, disahihkan oleh Imam Tirmizi, wa rawahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Ini dalil yang pertama. Ya. Kemudian dalil yang kedua. Ya, jadi dalil yang pertama berbicara tentang apa, Pak? Tentang air laut dan semuanya halal. Semuanya halal. Di sinilah silang pendapat para ulama, apakah buaya itu hewan laut atau hewan daratan. Sini silang pendapat dari para ulama. Ada sebagian nyembelihnya silakan. Kalau sanggup nyembelihnya. Iya. Nah, tapi saya lebih condong pendapat yang mengatakan ya ditinggalkan saja. Ya. Yang lain banyak, kecuali kalau memang darurat sekali. Ya, darurat sekali. Kalau ndak wak makan buaya bisa mati ya, Pak. Maka tidak salah, makan salah. Sama juga babi kan. Misalnya kalau juga babi, ya, awak di hutan itu kan. Di hutan, bekal abi, bare abi. Ya, persediaan lawa abi. Baca rohnya. Ya kan? Awak lama dulu ya, tang dua sila ni. Anda tidak bisa. Ya, hanya sebatas ya pari awak kah? Kanyang lah cukup. Lepas dari itu cari boleh yang halal. Baik. Kemudian dalil yang kedua, yang menajiskannya. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nanti insya Allah akan ada rinciannya. Akhrajahu thalathatu. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 3. Siapakah saja beliau? Imam yang 3 ini, beliau adalah Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Nasa'i rahimahullah. Kemudian wasahahu Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh imam ini tentang air ini yang kata air ini adalah suci. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a, sesungguhnya menajiskannya, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali kalau air tadilah berubah, Pak. Kok iya? Ayah kakak suci. Hukum asalnya suci. Ya, kalau maksudnya adalah air ini ya sudah. Jadi kalau air kok kalau berubah warnanya, ya kan? La merah loh air kok. Ya kan? La biru lah air kok. La hitam lah air kok. Ya kan? Baik. Kok sifat yang pertama. Yang kedua ta'mihi. Rasa kan rasanya, warnanya. Kalau berubah air kok, maka menjadi air yang tidak suci ledo. Tidak suci. Dengan najis tahdusu fihi, sehingga air tersebut menjadi tahdusus. Ya, enggak bisa digunakan lagi air tersebut. Baik. Kita syarah hadisnya, jelaskan oleh para ulama. Jadi para ulama rahimahullahu taala ketika membicarakan masalah ini, ya, beliau atau mereka mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis yang berbicara tentang taharah. Jadi kalau tengok Pak, kitab-kitab fikih-fikih
Kitab-kitab fikih ya. Fikih apa salah? Kalau kita Bulughul Maram kan fikih apa tadi? Fikih Syafi'iyah. Kalau ada Pak kitab di rumah fikih Hambali misalnya. Kalau ada Pak fikih Maliki, Abu Hanifah, imam yang ampe. Imam yang ampe dan awak kenal. Ya. Mereka selalu mengawali kitab mereka itu dengan hadis-hadis thaharah. Mengawali dengan hadis-hadis thaharah. Nah, thaharah itu ada dua kecil ulama. Ya, taharatul qalbi, yang kedua taharatul badani. Jadi bersuci itu ada dua. Mensucikan hati, kemudian yang kedua mensucikan badan. Iya, apa maksud mensucikan hati? Maksud mensucikan hati adalah seseorang mensucikan hatinya dari segala macam kesyirikan. Itu maksudnya. Ada bentuk kesyirikan dalam hati ya Pak, maka harus disucikan. Ya. Shahirihi wa kabirihi, baik kesyirikannya ya, kecil maupun besar. Zahirihi wa khafihi, baik kesyirikan yang dilakukan secara terang-terangan maupun kesyirikan yang dilakukan secara sembunyi. Nah, kesyirikan yang sembunyi kok riya Pak. Riya lebih parah loh dari riya terselubung namanya. Syirkul khafi namanya. Itu lebih parah lagi. Ah, contoh nih Pak. Ya, kok riya, contoh riya terselubung ya. Yang lebih parah lagi. Mas Hamdi, makan yuk. Ya kan? Sekarang hari Kamis contohnya. Sekarang hari apa sih? Ya kan? Sekarang hari apa? Jadi beliau ingin menyampaikan kepada saya bahwasanya hari Kamis itu beliau selalu puasa. Hari apa sih? Ya kan? Beliau nggak secara terangan. Oh, saya lagi puasa kan sekarang hari Kamis, enggak. Tapi ingin menyampaikan kepada orang lain bahwasanya ingin beritahu, oh saya ini sedang puasa loh, kok ngajak makan. Nah, ini syirik khafi, syirik riya yang terselubung, yang berbahaya. Nah, dari perbuatan seperti ini, maka wajib kita untuk mensucikan hati kita dari dirinya. Iya. Dan banyak sekali ya bentuk contoh syirik khafi tersebut. Nah, ini yang pertama, ya, mensucikan hati dari perbuatan syirik. Yang kedua, mensucikan hati kita dari perbuatan maksiat, ya, atau dosa. Sucikan hati kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Yang ketiga, mensucikan hati kita dari segala bentuk amalan, ya, amalan-amalan yang dikreasikan, ya, amalan yang dikreasikan, kreativitas. Kalau Pak ambil mikon dapat terserah Pak lah apa bentuknya, ya kan? Kalau Pak bentuk membuat HP, Pak bentuknya gadang kok tipih, kok pendek, terserah lah. Tapi kalau syariat ini nggak boleh dikreasikan. Contoh sholat subuh, saya lagi semangatnya sholat subuh nih Ustaz, lagi fresh baru bangun tidur. Saya sholat subuhnya pengennya 10 rakaat. Ya, saya pengen menginovasi. Ya, kan lebih keren. Kalau sholat subuhnya 10 rakaat, ya kan keren kan? Ya. Jadi melakukan syariat main keren-kerenan. Ya, boleh atau tidak? Maka jawabnya tidak boleh. Ya, karena syariat ini bukan milik manusia. Milik manusia. Syariat ini milik siapa? Milik Allah. Manusia ngapain? Tinggal jalanin, ikutin. Maka nggak boleh untuk diinovasi. Ya, di kreativitas. Kalau dalam urusan dunia silakan bebas, maka tidak masalah. Ya Pak ya, mau buat motor, Mustangnya kayak apa, setinggi apa, bannya segede apa, terserah.
Tapi sekolah masalah syariat ini tidak boleh dikreasi, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh diubah atau tidak boleh dikurangi. Ini mensucikan hati, taharah yang pertama. Taharah yang kedua adalah taharatul badan. Ya. Taharatul badan ini maksudnya adalah taharatul zahiriyah, ya, taharah yang nampak. Ya, taharah badan ini ada dua, mensucikan diri kita dari hadas tadi dan mensucikan diri kita dari najis seperti kencing, mensucikan diri kita dari ghaid, ya, dari BAB. Kemudian wa ma asbaha dzalika, dan hal-hal yang semisal dengannya. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan kepada kita jenis yang pertama tadi, Bapak Ibu sekalian, apa? Taharah qalbi. Ini tidaklah bisa kita mempelajarinya melainkan dengan bittiba'il kitabi wa sunnah. Ya. Kita mengetahui ini perbuatan syirik atau enggak nih? Ini perbuatan maksiat atau enggak? Perbuatan haram atau enggak? Perbuatan yang kreativitas atau enggak dalam ibadah? Ini kita enggak bisa mengetahuinya kecuali dengan dua hal. Dengan Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang sahihah, yang dipahami oleh salaful ummah. Nah, jadi kita mempelajarinya secara sebenarnya sungguh-sungguh. Nah, kemudian taharah yang kedua tadi, ya, apa taharah yang kedua? Mensucikan badan. Mensuci badan kita ini itu dengan ini wasilahnya. Kalau yang pertama wasilahnya dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau yang kedua wasilahnya itu harus bil ma, ya, harus dengan air. Ada BAB di masjid misalnya, ya, atau di rumah awak di lantai. Ya, bagaimana cara menyucikannya ya? Hanya siramlah ya bensin. Nggak bisa, harus dengan air. Wasilahnya harus dengan air. Nah, itu kalau najis. Kalau hadas, apa wasilahnya? Apa alatnya? Hadas itu dengan cara berwudu. Kentut, Pak, buang angin, kencing. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya harus berwudu. Caranya harus mandi. Nah, dan wudu dan mandi ini nggak bisa terrealisasi kecuali harus dengan air juga. Ya, cara wudu nyambinya lulu aja kan. Dia sawah nyelumurkan ke badannya. Lah wudu. Itu enggak wudu namanya itu. Itu bakubang namanya itu. Ya, itu bakubang namanya. Bisa dipahami ya? Jadi najis harus dihilangkan dengan air. Demikian pula hadas harus dihilangkan dengan air. Nah, namun wasilahnya berbeda. Wasilahnya ada dengan taharah dan mandi. Nah, kemudian Syekh menjelaskan hadis yang pertama tadi. Ya, kemudian Syekh menjelaskan hadis yang pertama. Ini kalau ada papan tulis mungkin enak mengikutinya. Jadi saya tulis rapi-rapi di papan tulis. Jadi ada gambarannya. Bisa ngikutin tadi ya. Mulai dari kitab pertama tadi, kitab Taharah, kemudian air, saya bacakan dalilnya, kemudian baru masuk penjelasan Syekh di situ. Baik. Penjelasan hadis yang pertama. Ya, penjelasan hadis pertama. Hadis pertama tadi tentang apa? Tentang air laut dan bangkai. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru ma'uhu. Air laut itu adalah ya suci. Air laut itu suci. Ini amun likulli miyahi biha. Ini umum. Semua air laut. Ya. Semua air laut. Sampai air yang keluar dari bumi pun
itu juga suci. Apa air yang keluar dari bumi? Air embun. Kemudian air sumur. Atau air nazala minas sama', air yang turun dari langit, air hujan. Fa innahu tahur mutahhir. Ini air yang suci dan mensucikan. Kalau saya baca ini kitabnya panjang ikhwan. Jadi saya kelompokkan saja di sini. Syekh di sini berkaitan dengan air ini menyebutkan ada 3 jenis air. 3 jenis air. Air yang pertama suci mensucikan. Yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga airnya najis. Saya ulangi, air suci mensucikan. Yang kedua air suci namun tidak mensucikan. Yang ketiga air najis. Air suci dan mensucikan, ini yang kita sebutkan tadi. Air, semua air laut itu suci. Kemudian semua air yang turun dari langit itu suci. Kemudian yang ketiga, semua air yang keluar dari perut bumi, air sumur, itu suci dan mensucikan. Atau air embun, itu suci dan mensucikan. Yang kelima, air salju. Salju itu suci dan mensucikan. Baik. Nah, ini air yang jenis yang pertama. Kemudian air yang suci namun tidak mensucikan. Masuklah kelima, air tadi namun tercampur sesuatu di dalamnya. Tercampur sesuatu di dalamnya, yang tercampur pun itu pun sifatnya suci. Yang tercampur pun itu sifatnya suci. Contoh, ini air suci sucikan. Ini air susu. Suci atau tidak? Suci, orang diminum kok. Ya kan? Suci. Saya campur ke air yang suci mensucikan. Baik. Berubah enggak warnanya? Berubah. Maka disebut air ini suci, tidak bisa mensucikan. Jadi air susu tu Pak, jangan pakai lo untuk uduk leh. Tak ada ya putih ya. Air susu ada, air teh ada, air kopi ada, pakai itu saja. Bisa mah, jangan sampai gagal paham. Ya. Saya pahami ya? Ibu ya? Air suci dan mensucikan, dan air suci tapi tidak mensucikan. Ya. Kemudian yang ketiga, air najis. Air najis ini terbagi menjadi 2, air yang sedikit dan air yang banyak. Ya. Air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu adalah 200 liter. Yaitu air banyak namanya. Jadi kalau kurang dari 200 liter itu air sedikit. Kalau air banyak, air 200 liter. Nah, ini air. Taruhlah ini air sedikit. Ini sesuatu yang najis. Taruhlah ini kan kencing, air tinja. Saya masukkan ke dalam air yang kurang 200 liter tadi. Baik. Airnya berubah menjadi apa? Air najis, tidak bisa mensucikan. Tidak bisa mensucikan dan dia tidak suci. Baik. Kemudian jenis air yang kedua, airnya banyak, 200 liter. Kemasukan 1 tetes air tinja. Maka perhatikan 3 sifat yang kita sebutkan dalam hadis yang tadi. Saya masukkan 200 liter. Kira-kira bak mandi ukuran berapa itu? Kalau 200 liter.
Kalau mungkin tingginya sebesar ini dah ya. Ada Pak? Ya. Ada. Nah, ada Bang ya? Setinggi ini 200 liter ada. Nah, saya masukkan air tinja 1 tetes. Udah tercampur kan air najis dengan air suci kan? Dicampur. Maka perhatikan 3 sifat. Rasain dulu. Rasa air tinja atau enggak? Iya. Oh, enggak ada rasa roh. Berubah enggak warnanya? Warnanya tetap putih atau warna tinja? Iya. Cuman baunya rasanya. Bau apa? Bau air tinja atau enggak? Kalau selama 3 sifat kau enggak berubah, dia airnya air yang banyak, maka tidak najis. Makanya itu katakan oleh Nabi SAW, la yunajjisuhu syai'un. Ya, sesungguhnya air itu adalah suci, la yunajjisuhu syai'un. Dia tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ya, itu disebut dengan air sedikit dan air banyak. Baik. Kemudian dalil yang kedua, ya, bukan dalil yang kedua, sudah semuanya sudah selesai tadi ya, afwan. Ya, dalil semua tadi sudah dijelaskan tadi. Nah, itu kesimpulan dari keterangan Syekh Shalih Utsaimin hafizallahu taala rahimahullah taala ketika menjelaskan 3 hadis di atas tadi. Nah, kemudian kata Nabi SAW, bangkainya adalah halal. Bangkainya adalah halal. Baik, kita masuki hadis yang berikutnya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yaitu kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, yang 3 air yang kita sebutkan tadi. Baik, hadis yang kelima adalah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabas. Baik, hadis yang kelima ini adalah hadis yang berbicara tentang ya air 2 kullah. Nah, ini adalah air jenis yang ketiga tadi. Air apa? Air najis. Air najis itu terbagi menjadi 2, air sedikit dan air banyak. Nah, air banyak itu 2 kullah. 2 kullah itu adalah 200 liter. Idza kana al-ma'u qullatain, apabila air itu 2 kullah, 200 liter, lam yahmilil khabas, ya, dan dia tidak tercampur dengan khabas, dengan kotoran, ya. Dalam riwayat lain lam yanjus, dan dia tidak najis. Jadi air 2 kullah, kalau dia tidak tercampur dengan najis atau kotoran, maka dia airnya tidak najis. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang ke-6 adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun, akhrajahu Muslimun. Hadis yang ke-6 ini hadis yang berbicara tentang mandi
Hadis berbicara tentang mandi sementara dia dalam keadaan junub. Ya, kata Nabi sallallahu la yaksil, tidak boleh salah seorang dari antara kalian ya mandi pada air yang daim, air yang menetap tidak mengalir. Ya, sementara dia dalam keadaan junub. Ya. Junub artinya jima malam hari, maka dia enggak boleh mandi di bejana yang airnya itu tidak mengalir. Iya. Kenapa tidak boleh? Karena air itu bisa tercampur sehingga menjadi air najis. Kolam renang boleh enggak? Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Oh, mengalir. Mana ya pemilik kolam renang? Airnya selalu berputar, selalu diganti. Kalau kolam renangnya nggak ada mungkin ya. Iya. Nah, kalau kolam renangnya, kemana air tadi? Airnya sedikit atau banyak? Ya kan? Airnya sedikit atau banyak? Banyak. Rasain aja. Misalnya kencing dalam kolam renang, rasain aja. Ya. Kalau berubah kolam renang tuh warnanya, baunya, rasanya, maka airnya air najis. Ya. Selama ini saya mandi di kolam renang selalu airnya ada bertukar terus. Nah. Baik, kemudian hadis yang ke-7. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Ya, kata Nabi, Pak, ya, itu banyak terjadi sama anak-anak ketek. Atau orang tuanya sengaja, ya kan? Takuyuh mak. Jadi takuyuh sembarang saja. Aduh, aja terkadang di mukola manawa asinan saja kunci takuyuh. Itu dah boleh kisah Nabi itu dah. Ya itu dah. Kan banyak itu celiak kan? Jadi kalau ada aja terkadang mbak, tidak mengalirnya dah. Itu tidak boleh buat kenanda. Ya, tidak boleh kencing kalau airnya tidak mengalir. Ya, kencing tidak boleh, apalagi mandi. Ya kan? Tsumma yaktasilu fihi, kemudian dia mandi di situ. Kencing tidak boleh, apalagi mandi. Itu hadis ke-7. Hadis yang ke-8 oleh Imam Muslim. Ya. Oleh Abi Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Wala yaktasil fihi minal janabati. Maka pada air yang mengalir pada air tergenang tersebut, kita bagi orang yang janabah enggak boleh mandi. Ya, janabah itu junub. Ya, junub. Maka tidak boleh mandi. Ya, saya rasa paham semua insyaallah hadis ini. Paham insyaallah ya? Enggak butuh disarah lagi. Nah. Karena kalau disarah ini panjang Bapak Ibu sekalian. Baik, dalam berapa hadis yang kita baca tadi? 1, 2, 3, 4 hadis. Jadi 4 hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang mandi janabah, ya, tentang mandi. Ya, tentang mandi di sini. Ini lompat dalam kitab saya, ini lompat. Ya. Nah, jadi mandi itu di sini kita akan sebutkan ya pengertian mandi, ya. Kemudian hal-hal yang diwajibkan mandi. Nah,
Kemudian yang ketiga mahzuratul janabah, hal-hal yang mahzur ketika janabah. Ya, hal-hal yang terlarang ketika junub. Kemudian mandi yang disunahkan. Kemudian sunnah mandi. Insyaallah ya, dari hadis yang kita baca itu banyak sekali ya poin-poin penting yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandi janabat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kemarin itu saya lupa ya tahun berapa itu, ada bapak-bapak yang sudah sangat tua, nggak tahu umur berapa, tentang mandi jenabat saja nggak tahu. Mandi jenabat, anak sudah banyak, selama ini nggak mandi berarti. Mandi Pak, tapi nggak tahu caranya gimana. Allah musta'an, nggak tahu mandi jenabat. Ya. Itu poin ini kita tinggalkan saja. Ya. Nanti kalau saya sampaikan ini terlalu panjang. Kita fokuskan ke hadis ini saja. Dari 4 hadis yang kita sebutkan tadi ada beberapa masalah. Ya, ada 2 masalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang pertama, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyaktasil insan fil ma'id da'im wa junubun. Ini masalahnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mandi pada air yang tidak mengalir, sementara dia dalam keadaan junub. Iya. Ini yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, ya, idza kana yajri fala ba'sa. Masalah yang kedua, kalau airnya itu mengalir, maka tidak masalah ya mandi di dalamnya, seperti sungai dan kolam renang. Jadi ilahnya, syaratnya harusnya airnya harus mengalir. Kalau tidak mengalir, ini tidak boleh. Nah, baik, selesai. Jadi 2 poin saja disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 dalil, kesimpulannya 2. Ya, kesimpulannya 2. Baik, nanti insyaallah ya pada Isya sedikit kan kita sebutkan, enggak masalah ya, poin-poin penting saja. Ini mandi junub. Ya, kemarin saja itu ketika saya memandikan jenazah dari mertua saya itu sampai keliru. Ya. Saya sampaikan ini cara mandi jenazah ini sama persis mandi junub. Ini sudah dikatakan orang sebagai pemandi yang memandikan jenazah, tapi nggak ngerti tentang cara mandikan jenazah. Jadi mandikan jenazah itu Pak gampang, sama kayak mandikan orang saya mandi junub. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nanti kan kita sebutkan sedikit insyaallah. Ya, karena waktunya sudah azan, kita jeda. Kita azan dulu, kemudian sholat, kemudian lanjut sedikit. Nah, kalau ada pertanyaan boleh nanti diajukan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.